Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Cara, gimana kabarnya? Semoga sahabat semua dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Sahabat Cara, di next episode ini Cara akan berbagi sedikit cerita, kisah dan dari apa yang pernah Cara alami saat Cara pindah ke Pulau Bintan, khususnya di Tanjung Uban atau Luba. Untuk sahabat semuanya, terima kasih untuk sahabat yang selalu mendukung channel Chandra Podcast ini, sehingga bisa memberikan semangat untuk terus berkarya dan memberikan hiburan dan juga informasi untuk sahabat semuanya, untuk saling memberikan dukungan agar kita bisa terus berkarya lewat YouTube. Oke, sahabat Cara, kita langsung aja ke ceritanya. Sahabat Chandra, cerita ini berawal dari Chandra pindah atau juga mencari pekerjaan di Pulau Bintan, khususnya yaitu di Tanjung Uban atau tempatnya di Lobam, dan saat itu belum paham banget dengan situasi atau juga daerah Bintan atau juga Tanjung Uban dan sekitarnya ini. Dan saat itu cara bekerja di daerah ini, masuk di sini di kawasan industri ini, banyak sekali pengalaman, cerita yang bisa nanti cara berbagikan, cara sharing buat kalian semuanya. Dan Kepulauan Riau, daerah Bintan ini khususnya di Tanjung Uban atau Lobam, banyak menyimpan cerita mistis, banyak menyimpan cerita yang menurut cara cerita yang di luar nalar manusia. Dan cerita ini cara ceritakan itu benar-benar terjadi dan cerita yang benar-benar cara alami saat itu gitu. Jadi awal cerita itu pada tahun 2001, gabung di kawasan industri ini, bekerja di sini dan mempunyai teman-teman baru, pastinya teman-teman yang sudah duluan di sini, dan mereka mempunyai kegiatan-kegiatan selain bekerja di salah satu perusahaan gitu loh. Jadi sahabat cerita kita di sini di Tanjung Uban atau juga di Lobam ini kita dikelilingi namanya laut. Jadi daerah sini baik banget dengan namanya laut atau juga pantai. Ada pantai Sagara, pantai segala macam pantai yang ada di sini, daerah Busung sana, apalagi daerah Busung ya, itu luas banget dengan namanya lautannya. Jadi sahabat, berawal dari kebiasaan masyarakat di sini, masyarakat pesisir, orang-orang Tanjung Uban yang hari-harinya bekerja, selain bekerja di perusahaan, mereka punya kesibukan untuk mencari nafkah sampingan untuk mencukupi kebutuhannya, yaitu mencari ikan atau juga udang yang ada di laut sini. Karena sepengetahuan Syaro bahwa daerah sini ikan terus udang itu benar-benar banyak banget dan semuanya banyak gitu loh. Jadi sahabat Chandra semuanya, pada hari itu saya pribadi, karena mungkin saya sih sebenarnya belum paham banget atau belum pernah untuk mengikuti teman-teman yang hobinya mancing, hobinya mencari ikan di saat air surut atau mencari udang di saat laut sedang surut gitu kan, berkarang, orang Melayu bilang di sini, orang Tanjung Uban bilang berkarang. Jadi pada hari itu Cara dan juga beberapa teman diajaklah sebagai anak baru, diajak untuk ikut mencari udang itu di daerah Busung, barangkali di daerah Busung ya kan, daerah Busung. Saya dapat di sana dan jarak antara rumah kami dan Busung itu cukup jauh dan memakan waktu sekitar 45 menit lah bisa baru sampai ke sana gitu. Jadi hari itu ini merupakan pengalaman baru pastinya nantinya, menombak udang, mencari ikan di saat air yang sedang surut atau berkarang atau mencari gonggong. Dan saat ini di daerah Busung itu nama gonggong itu benar-benar banyak banget dan menjadi salah satu penghasilan tambahan bagi masyarakat sekitar di sana. Berawal dari kisah ini, berawal dari kisah yang berbicara kisah menjadi pengalaman pribadi saya di saat awal pertama belajar untuk mencari udang di saat air sedang surut.
di waktu sore, bahkan sampai dengan waktu malam gitu barangkali. Karena baik-baik teman-teman, kita melihat dari situasi air, kapan air itu surut, karena gitu. Jadi pada hari itu sahabat Jara semuanya, Jara ikutlah rombongan, ada 6 orang, 3 motor kami, dengan peralatan yang harus kami bawa seperti tombak, kedua senter, kedua lampu senter, kedua lampu cas barangkali ya. Karena kalau hanya mengharapkan lampu senter cas itu tidak cukup waktu, istilahnya nggak begitu lama lah lampu itu hidup. Jadi kita perlu pakai lampu cas dari aki barangkali. Itu semuanya dibantu oleh teman-teman yang sudah terbiasa untuk mencari udang atau mencari ikan di laut di saat air yang sedang surut itu. Jadi sahabat Jara semua hari itu Jara ikut, Jara pergi ke sana dan ikutlah. Memang sih perjalanan dari rumah menuju pantai itu cukup jauh dan pemandangan luar biasa karena kita melewati jembatan, di bawah jembatan itu, dan di sana itu bekas penggalian atau tambang pasir masyarakat. Jadi sebelum menuju ke laut itu kita harus masuk dalam tambang pasir itu cukup jauh dan jalannya juga tidak mudah gitu loh. Karena nama pasir, pasti untuk naik kendaraan itu perlu perjuangan dan juga ekstra hati-hati barangkali ya. Jadi sahabat Jara, sampailah di sana di hari pertama. Ini hari pertama, hari pingin belajar gimana sih rasanya mencari udang dengan peralatan tombak itu, sensasinya seperti apa dan situasinya seperti apa di sana. Nama kita berjalan di lumpur, berjalan di genangan air, walaupun lumpur bercampur dengan pasir, itu menurut Jara tidak mudah banget, tidak mudah untuk kita melakukan hal yang belum terbiasa kita lakukan. Jadi sahabat Jara, awal cerita ini di hari pertama, ya kan, karena belum terbiasa dengan situasi seperti itu, belum terbiasa dengan alam seperti itu, saya pribadi hanya bisa mengikuti teman dari belakang. Jadi ada rombongan, ada beberapa teman yang sudah paham dengan situasi sana, mereka bisa mencari jalan sendiri, bisa mencari di mana sih letak udang yang banyak gitu kan. Saya ini orang pribadi awam sih, saya bilang tidak paham, tidak tahu caranya gimana. Kalau hanya untuk nombak aja pasti semua orang bisa, tapi perlu perlu pelajaran khusus lah agar kita mahir dalam menombak di atas air yang mungkin setinggi mata kaki, bisa lebih gitu loh. Nggak mudah sih sebenarnya, apalagi dengan hembusan angin segala macam, air yang beriak-riak seperti itu. Jadi di hari pertama itu Chandra hanya bisa ikut dari teman dari belakang. Jadi hanya bisa mengambil sisa-sisa udang yang saat itu teman di depan tidak melihat adanya udang gitu. Dan saya baru tahu gitu loh, ternyata mengambil udang atau menangkap udang di dalam air itu atau dalam genangan air itu, udang hanya bisa dilihat dari matanya saja, badannya tidak kelihatan, namun matanya yang lihat. Karena mata udang kalau kita menggunakan senter berwarna kuning atau warna merah atau barangkali ya, itu mata udang berwarna merah, dan yang merah itulah dinamakan udang di situ di dalam pasir itu. Jadi kita harus menombak udang yang sedang bersembunyi di dalam pasir tersebut. Jadi sahabat Jara semua, di situ Jara mulai belajar, mulai gimana caranya untuk menangkap udang, gimana caranya untuk menombak, dan ada beberapa peralatan yang mereka bawa seperti skop barangkali yang dibuat dari pipa gitu kan. Terus dibuat seperti dari banyak sih alat-alat sebenarnya yang terkhusus untuk masyarakat Bintan menggunakan, itu digunakan untuk menangkap udang atau juga menangkap ikan barangkali. Dan kebetulan saya dipinjam lah judulnya, karena orang baru, saya belum punya persiapan, belum punya alat untuk menangkap udang. Jadi saya pakai pinjam punya teman, tombak punya teman, kecuali senter saya beli ke sendiri gitu loh. Dan akhirnya berjalanlah waktu. Di saat itu dari jam berapa ya, kita berangkat dari rumah itu sekitar habis sholat asar,
Sampai sana sekitar 45 menit setengah jam barangkali. Kita sudah sampai ke TKP. Kita melakukan prepare, kita melakukan persiapan lagi untuk bekal nanti di tengah laut barangkali ya. Karena saat itu sahabat cara semua, laut yang ada di Busung, barangkali di Busung ya, buat teman-teman di Busung sana mungkin udah paham banget laut seperti apa. Di Busung itu kalau namanya musim surut atau kena hari surutnya, itu lautnya cukup luas banget. Itu bisa melebihi 2 kali lapangan bola. Jadi luas banget. Jadi di saat musim surut itu, apalagi di saat musim-musimnya namanya Gonggong, masyarakat sekitar Busung itu banyak banget belak ke laut. Di saat musim air surut, mereka mencari udang, terus mencari gonggong dan mencari ikan yang saat itu mungkin sedang terjebak di dalam genangan air ya, karena air sudah surut, dia terjebak di situ tidak bisa kemana-mana, dan itu yang mereka tangkap itu, baik dari guritanya barangkali yang dibawa-bawa batu karang. Memang sih kalau cara bilang sih enak gitu loh, seru berjalan waktu sore menjelang matahari terbenam, itu sesuatu pemandangan yang luar biasa menurut cara sih. Menikmati kekayaan alam lah bilang, apa yang alam sajikan untuk manusia gitu loh, dari udangnya, dari ikannya, dari sotongnya, terus ada guritanya, banyak lah biota-biota laut yang ada di sana yang nantinya bisa kita ambil, yang bisa kita dapatkan gitu loh. Jadi sahabat cara semuanya, di hari pertama itu cara hanya bisa untuk belajar, memahami situasi, melihat situasi di sana. Jadi sambil tombak, mungkin hasil yang didapatkan itu tidak seberuntung dari teman-teman yang sudah berpengalaman gitu loh. Jadi mereka itu nombak dengan cepatnya, dengan jalannya dengan cepat. Mereka tahu di mana tempat udang ini bersembunyi atau tempat di mana udang ini banyak gitu. Mereka sudah paham. Sementara saya pribadi itu tidak paham di mana sih sebenarnya ada udang ini gitu. Saya hanya ikut dari teman dari belakang, saya ikut ngintir gitu, saya nggak tahu. Jadi harap maklum aja kalau hasilnya tidak maksimal gitu. Tapi nggak jadi masalah, ini menjadi awal apa ya, awal perdana lah dalam kehidupan baru, dalam suasana baru gitu loh. Nama juga orang baru di tempat yang baru, kita harus bisa beradaptasi dengan situasi di sana. Seiring berjalan waktu, kegiatan menombak udang dan mencari ikan lainnya itu selalu saya lakukan itu, walaupun hasil tidak maksimal, tapi adalah yang didapatkan, walaupun 1, 2, 3 ekor gitu, pasti ada yang didapatkan. Jadi berjalanlah waktu itu sampai jam maghrib air masih terlihat surut, ada sekitar mata kaksa atas sepaha lah, sebetis, benar sebetis, itu masih dalam kondisi surut dan masih bisa untuk kita mencari udang. Itu kita mengelilingi lah di mana sih tempat udang, kita berjalan ke sana ke sini mencari udang, dan akhirnya sampailah di malam hari sekitar pukul 8, dan saat itu air pun kembali istilahnya mulai gerak untuk pasang, dan kita yang saat itu berada di lautan otomatis dan harus mengakhiri kegiatan menembak udang pada malam hari itu. Kita bersama-sama bergerak pulang, dan saya juga mengikuti teman-teman, langkah teman-teman dari belakang, karena kalau saya sendiri otomatis pasti tidak bakal bisa sampai, karena nama lautan cukup luas, kita nggak tahu di mana daratannya lagi. Kalau kita lupa jalan pulangnya, kita nggak paham, otomatis kita bakal tersesat. Jadi hari itu saya hanya bisa mengikuti teman-teman kita dari belakang, dan akhirnya sampailah kami ke daratan dan kami persiapan pulang untuk ke rumah. Dan saya pribadi melihat teman-teman itu yang melihat udang yang mereka dapat tuh, aduh, kok mereka bisa sebanyak itu gitu loh, banyak banget udang. Jadi dalam hati itu ada rasa kecil hati, namun tidak mematahkan semangat untuk mengulang kembali. Dan kami pun setelah prepare persiapan untuk balik, kita bersih-bersih segala macam, kita pun pulang. Akhirnya kita pulang sampai di rumah, dan kebetulan saya juga sampai di rumah melihat hasil tangkapan tadi sama istri gitu loh. Ini loh hasil tadi, walaupun sebenarnya tidak begitu
banyak sih, cukup untuk sekali makan barangkali ya. Jadi pun ada rasa syukur dan juga semangat gitu loh, ternyata asik gitu loh mencari udang, hasil kita tangkapin terus kita langsung makan, itu seger banget, udangnya juga enak sekali gitu loh. Berjalan waktu ceritalah dengan istri bagaimana kegiatan di sana, bagaimana perjalanan saya di sana, hasilnya seperti apa, lautnya seperti apa. Kebetulan orang rumah juga bukan orang Bintan, dia juga pendatang di Pulau Bintan ini, dan ya mungkin itu menjadi pengalaman kami bersama keluarga bahwa itu sesuatu yang istimewa yang nantinya bakal saya simpan sampai akhir hayat nanti. Oke, beriring waktu, makanan malam pun sudah kita sajikan dan kita makan bersama, kita ngobrol duduk bersama, istirahat sebentar, dan besok harinya, di hari kedua, ternyata dari informasi dari teman bahwa di hari kedua itu laut di daerah Bosen itu masih surut dan mungkin pada hari kedua ini surutnya cukup panjang. Wah, jadi dengar kabar itu diajak kembali sama teman senior barangkali, teman yang sudah lama di sini. Dia ngajak kembali untuk gimana Jan, gimana ikut lagi tak besok gitu. Oh, dengan rasa semangat, dengan rasa harus ikut gitu kan. Ikut, saya bilang gitu. Besok gue harus ikut gitu. Jadi akhirnya besok pun dari jam 3:30 kami sudah prepare dari rumah. Persiapan segala macam, alat segala macam, gua prepare segala macam, semangat nih, seolah-olah tidak sabar untuk sampai ke tujuan gitu loh. Semangat banget untuk sampai, untuk tidak harus satu, semangat untuk sampai ke tujuan. Jadi 3:30 kita mulai prepare dan 3:30 juga kita mulai berangkat. Kita berombongan ada sekitar 3 motor, berarti kami berpasangan, berarti 6 orang. Kita menuju di perjalanan itu saya berambisi gitu loh, mengucap dalam hati, kalau bisa hari ini hasil yang saya dapatkan lebih banyak dari hari semalam. Jadi saya harus bisa lebih jauh berusaha, lebih percaya diri, lebih bisa sendiri untuk mencari yang lebih gitu loh. Ada rasa ego, ada rasa egois dan juga nafsu di situ. Karena melihat teman-teman yang semalam itu hasil udangnya luar biasa banget kan. Akhirnya pergilah kami dan akhirnya juga sampailah ke tujuan. Di sana kami istirahat sebentar, kami menikmati kopi yang sudah kami persiapkan di rumah atau cemilan-cemilan sedikit, dan juga yang pastinya buat teman-teman yang merokok gitu kan. Kita merokok sebenarnya karena air masih bergerak, mau surut karena belum bisa kita turun langsung ke laut karena masih bergerak surut ya. Jadi kita masih menunggu beberapa menit sebelum air itu benar-benar surut gitu kan. Kami pun nunggu sebentar, setelah jam 4 lewat hampir setengah 5 itu air laut sudah mulai surut dan kami juga bergegas langsung turun ke laut untuk mencari namanya udang, gonggong, ikan yang terjebak di dalam air tersebut atau laut tersebut gitulah. Dan pada hari itu saya pribadi ngerasa bahwa semalam saya sudah pergi, hari ini otomatis saya sudah tahu medan, sudah tahu situasi saat ini, dan saya berusaha untuk pisah dari teman-teman, istilahnya mencari jalan sendiri, walaupun sebenarnya jarak antara saya dan teman-teman itu tidak begitu jauh. Masih lihat di sore hari itu masih nampak sih posisi-posisi teman-teman itu di mana. Jadi pada hari itu saya coba mengambil pisah jalan, saya ambil ke sebelah kiri, tebas ke sebelah kanan, dan saya berusaha untuk mencari udang yang nantinya bisa saya dapatkan lebih banyak dari hari semalam. Dan sahabat genre, memang di hari itu, di hari kedua itu yang saya mencari udang itu, yang saya dapatkan itu benar-benar luar biasa menurut Jaram. Banyak banget. Hari itu saya nggak tahu kenapa udang yang saya lihat di laut itu super banyak gitu loh. Jadi di mana saya melangkah, saya melihat gerombolan udang yang terjebak itu. Kalau udang ya, ini sekedar apa ya, sharing lah ya.
Kalau udang di lautan itu atau juga di genangan air di tober-tober, barangkali di lopak-lopak sih saya bilang sih, orang Melayu bilang di lopak-lopak gitu. Udang hanya bisa menampakkan matanya aja, jadi di arah matanya aja. Jadi kalau ada di laut itu kita lihat seperti mata berwarna merah gitu kan, merah berarti yang kita senter, kena lampu senter kita tuh warnanya merah, itu udang pasti di situnya. Jadi badannya tidak kelihatan, ekornya tidak kelihatan, hanya nampak matanya aja, itu pasti udang gitu loh. Jadi dengan pengalaman semalam itu, wah ini udang gitu loh. Langsung deh dengan semangatnya gue tancap seluruh tombak-tombak di mana ada udang itu bersembunyi, dan sepertinya seperti orang berpengalaman gitu loh, mahir, tanpa ada meleset, tanpa ada nggak kena gitu, semuanya terkena, tertancap di tombak.